Baiklah, pada tutorial kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai komen dan variabel pada JavaScript. Baik, komen kita gunakan ketika kita ingin membuat pesan-pesan singkat pada kode pemrograman kita. Misalnya di sini kita memiliki komentar untuk menyatakan kalau ini adalah bagian dari header. Di bawah sini kita memiliki banyak sekali kode-kode pemrograman, dan di bawahnya sini kita beri komentar lagi bagian konten. Nah, pesan-pesan singkat seperti inilah yang disebut dengan komen atau komentar, yang apabila program ini kita jalankan, maka tidak akan tampil pada halaman browser di sini. Jadi komentar itu berguna bagi kita untuk sebagai pengingat kita saat sedang mengetik kode pemrograman. Baiklah, pada JavaScript untuk membuat komentar terdiri menjadi dua cara, yaitu cara yang pertama dengan satu baris atau single line, dan cara yang kedua itu dengan beberapa baris atau multi-line. Apabila kita ingin membuat komen dengan satu baris, kita mulai dengan membuat garis miring dua kali. Lalu di sini kita isi dengan komentar. Nah, coba di sini kita save dan saya refresh halaman ini. Di sini tidak terdapat apa-apa karena browser sudah memahami kalau ini hanyalah sebuah komentar dan tidak akan ditampilkan pada halaman browser ini. Nah, apabila Anda ingin membuat komentar dengan beberapa baris, kita memulainya dengan garis miring, tanda bintang. Nah, coba lihat di sini. Pada bagian setelah tanda bintang ke bawah ini semuanya berubah menjadi warna hijau. Itu menandakan kalau bagian ini adalah sebuah komentar sampai ke bawah sini. Untuk mengakhirinya, kita membuat bintang dan garis miring. Jadi komentar hanya sesuatu yang berada di antara garis miring bintang ini dan ini penutupnya. Di sini kita bisa membuat komentar menggunakan beberapa baris. Oke, kita save dan di sini tidak akan ada apa-apa karena ini hanya sebuah komentar. Oke, saya anggap Anda sudah mengerti dengan komentar ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai variabel. Variabel di sini dapat kita artikan seperti sebuah kotak atau wadah tempat menyimpan sesuatu. Di sini misalnya saya mempunyai variabel bernama x, dan di dalam x ini saya masukkan jambu misalnya. Lalu di bawah saya buat saya suka x memiliki vitamin. Nah, jika seperti ini kita bisa membacanya seperti saya suka X berarti saya suka jambu, karena di dalam X sudah kita masukkan kalimat jambu. Jadi di sini kita membacanya saya suka jambu, jambu memiliki vitamin. Nah, X di sini adalah variabel tempat kita menyimpan sesuatu dan dapat kita gunakan berkali-kali tanpa harus kita mengetik jambu. Jadi kita cukup menuliskan nama variabelnya saja. Karena ini hanya contoh simpel, mungkin bisa saja kita langsung tulis jambu di sini. Apa susahnya? Ya, tapi penggunaan variabel ini belum dapat terasa apabila kita hanya menggunakan kalimat-kalimat pendek seperti ini. Namun variabel dapat juga menyimpan berbagai macam program yang panjang, kalimat yang panjang, sehingga nanti akan mempermudah kita untuk kita gunakan berkali-kali. Oke, pada JavaScript, untuk membuat suatu variabel kita mulai dengan var. Saya beri nama x. Di dalam x akan saya masukkan angka 20. Lalu kita akan mencetak angka 20 ini ke dalam halaman browser kita. Saya akan membuat dokumen write buka kurung x. Nah, di sini saya memberikan perintah cetak ke layar browser variabel x. Sedangkan variabel x itu isinya adalah 20. Coba kita save. Refresh. Oke. Di sini muncul angka 20
karena di dalam variabel X terdapat angka 20, dan di sini kita memerintahkan untuk mencetak variabel X, isi dari variabel X yaitu 20. Nah, selanjutnya misalnya saya akan membuat variabel baru lagi, var, saya beri nama variabelnya y. Ini terserah kita saja mau menamai variabel. Saya isi y ini dengan 5, dan di bawah sini saya akan tulis document write 5. Artinya saya memerintahkan untuk mencetak isi dari variabel y yaitu 5. Save, refresh. Oke, di sini muncul 20 karena sebelumnya kita memerintahkan mencetak x yaitu 20 dan selanjutnya 5 yaitu variabel 5. Kita bisa juga langsung menjumlahkan variabel ini, misalnya document write x tambah y. Save, refresh. Nah, di sini muncul 25 karena di dalam tanda kurung ini kita sudah menyatakan x ditambah dengan y yaitu 20 ditambah dengan 5, maka akan dicetak hasilnya yaitu 25. Nah, ini adalah cara menggunakan variabel jika menggunakan angka. Namun apabila kita mempunyai variabel, misalnya kita isi dengan kalimat atau lebih dikenal dengan istilah string, di sini saya akan membuat kuda. Agar browser mengetahui kalau ini adalah kalimat, maka kita membuat tanda kutip sebelum dan sesudahnya. Nah, setelah diberi tanda kutip ini, maka browser akan memahami kalau kuda ini adalah sebuah string yang kita simpan ke dalam variabel x. Oke, di sini saya buat document write x, save, refresh, akan muncul kuda. Nah, apabila kita tidak memberikan kutip, ini saya hapus, maka kuda di sini tidak dibaca sebagai string, tetapi akan dibaca sebagai sebuah variabel. Jadi di sini artinya variabel x akan kita isi dengan variabel kuda. Sementara di atas ini kita tidak memiliki atau kita belum mendeklarasikan variabel kuda. Sehingga jika kita memerintahkan mencetak variabel x, maka tidak akan muncul apa-apa. Ya, karena variabel x ini isinya adalah variabel kuda, sementara variabel kuda kosong, tidak ada apa-apa. Ini saya kembalikan lagi, saya beri tanda kutip untuk menyatakan ini adalah string atau kalimat. Nah, seperti pelajaran sebelumnya kita sudah belajar membuat kalimat. Di sini saya akan membuat saya memiliki spasi. Lalu setelah kalimat string di sini saya akan tambahkan dengan x, yaitu variabel yang di sini, variabel x. Save, refresh. Maka di sini akan muncul saya memiliki kuda. Karena di sini kita memerintahkan untuk mencetak string yaitu saya memiliki, lalu ditambah dengan variabel x. Variabel x isinya adalah kuda, sehingga akan muncul saya memiliki kuda. Oke, kita juga bisa menambah beberapa variabel lagi. Misalnya di sini kita buat variabel jenis, ya, seluruh jenis saya isi dengan poni. Ini jenis kuda poni. Nah, dan di sini saya tambahkan lagi jenis. Berarti di sini bisa kita artikan cetak ke dalam layar browser kalimat saya memiliki, selanjutnya ditambah dengan isi dari variabel x yaitu kuda, dan ditambah dengan isi dari jenis, variabel jenis yaitu poni. Save, refresh. Oke, di sini muncul saya memiliki kuda poni. Nah, untuk penamaan variabel ini kita bebas menulisnya, bisa x jenis. Namun tidak dibenarkan jika kita membuat variabel menggunakan angka. Misalnya di sini kita buat variabel 4, di sini tidak akan berjalan dengan lancar karena aturan untuk membuat variabel itu tidak diawali dengan angka. Atau tidak boleh juga dengan menggunakan tanda-tanda seperti garis miring, tanda tambah, dan lain-lain.
Nah, pada penggunaan variabel pada JavaScript ini, antara huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Misalnya di sini saya buat variabel hewan, isinya kucing. Lalu saya akan buat saya memiliki variabel hewan. Saya memiliki ditambah dengan variabel hewan, yaitu isinya kucing. Coba save. Saya memiliki kucing. Nah, penamaan variabel antara huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda oleh JavaScript. Contoh di sini kita buat variabel hewan dengan huruf kecil, tapi di sini saya akan membuat perintah mencetak hewannya. Di sini saya ganti dengan huruf besar. Save, refresh, maka di sini kosong, tidak ada apa-apa karena JavaScript membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi apabila di sini huruf kecil, di sini harus huruf kecil juga, atau di sini huruf besar, maka hewan di sini juga huruf besar. Di sini saya ganti dengan huruf besar biar sama. Save, refresh. Oke, saya memiliki kucing. Baik, inilah penjelasan mengenai penggunaan variabel pada JavaScript. Penggunaan variabel ini akan sangat-sangat sering kita gunakan ketika kita mengetik program. Jika ada hal yang belum Anda mengerti, Anda boleh bertanya pada kolom komentar dan sebisa mungkin akan saya bantu untuk menjawabnya. Pada tutorial yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan fungsi pada JavaScript. Sekian dari saya, sampai jumpa.